Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Iksas dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek tentang mengukur kuat arus dan tegangan listrik searah pada rangkaian seri dan paralel. Tujuannya yang pertama, merancang percobaan rangkaian listrik searah seri dan paralel. Yang kedua, menggunakan alat ukur dengan tepat. Oke. Alat-alat yang kita butuhkan yang pertama adalah resistor sebanyak 3 buah, ampermeter sebanyak 4 buah, voltmeter sebanyak 1 buah, baterai sebanyak 2 buah, saklar sebanyak 1 buah, dan kabel penghubung secukupnya. Selanjutnya kita akan membaca prosedur percobaannya. Yang pertama, untuk rangkaian seri, rakitlah alat di atas sehingga membentuk rangkaian seri. Hubungkan saklar, ukurlah kuat arus dan tegangan pada masing-masing resistor. Ukurlah kuat arus dan tegangan pada sumber tegangan. Tulis data pengamatan pada tabel yang sudah disediakan. Sedangkan untuk rangkaian paralel, rakitlah alat di atas sehingga membentuk rangkaian paralel. Hubungkan saklar, ukurlah kuat arus dan tegangan pada masing-masing resistor. Ukurlah kuat arus dan tegangan pada sumber tegangan. Tuliskan data pengamatan pada tabel yang sudah disediakan. Oke, kita langsung ke prakteknya saja. Jadi pertama kita akan merakit rangkaian seri dulu. Jadi rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara sejajar atau berjajar. Nah, di sini kita membutuhkan kabel, resistor, ampermeter. Di sini fungsinya kabel sebagai penghantar daya listrik, resistor sebagai hambatan, ampermeter sebagai pengukur kuat arus, dan baterai sebagai sumber listrik atau sumber daya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi kabel. Tambahkan lagi ampermeter. Kemudian kabel dan saklar. Di sini fungsi saklar adalah sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Dan tambahkan kabel lagi. Tambahkan resistor, ampermeter, karena sesuai dengan petunjuk yang tadi, kita akan menggunakan 3 buah resistor dan 4 ampermeter, 2 buah baterai, dan kabel secukupnya. Kemudian 1 buah saklar. Jadi kurang lebih seperti inilah rangkaian seri. Kemudian kita akan atur besar hambatannya. Di sini kita akan menggunakan hambatan yang berbeda-beda di setiap hambatan yang ada. Oke, sini kita akan menggunakan hambatan sebesar 17, dan di sini kita akan menggunakan hambatan sebesar 14. Oke, sekarang kita akan ukur besar tegangannya setelah kita berikan hambatan yang berbeda-beda. Jangan lupa kita hubungkan dulu saklar agar arus listrik berjalan. Oke.
Pada hambatan yang pertama dengan besar hambatan sebesar 14 memiliki kuat arus 3,05 ampere dan tegangan sebesar 4,94 volt. Yang kedua, dengan hambatan 17 ohm memiliki tegangan sebesar 6 volt. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan ke hambatan yang ketiga dengan nilai hambatan 20 ohm memiliki besar tegangan 7,06 volt. Jadi dengan besar hambatan yang berbeda-beda akan menghasilkan tegangan yang berbeda-beda, tetapi tidak mempengaruhi kuat arus. Ya, selanjutnya kita akan mengukur besar tegangan pada sumber daya atau sumber energi. Di sini tegangannya sebesar 18 volt. Nah, sekarang kita akan coba untuk memutuskan arus dari salah satu beban. Apakah arusnya akan terpengaruh? Ternyata arusnya terpengaruh karena ini disusun secara sejajar. Jadi ini adalah kelemahan dari rangkaian seri. Ketika kita memutuskan satu hambatan, maka akan berpengaruh kepada hambatan yang lain. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke praktik kedua dengan membuat rangkaian paralel. Oke, jadi rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara tersusun. Oke, kita akan siapkan kabel. Alat yang kita butuhkan masih sama seperti uji coba yang pertama pada rangkaian seri. Di sini yang membedakan hanya bentuk rangkaiannya. Oke, kita tambahkan 2 buah baterai sebagai sumber daya. Ya, tambahkan lagi ampere meter. Saklar. Jadi sekali lagi, rangkaian paralel adalah rangkaian yang dibuat secara tersusun. Nah, di sini kita akan lihat apakah kelebihan dari rangkaian paralel.
Di sini kita juga menggunakan 3 resistor sebagai hambatan, 4 buah ampere meter untuk mengukur kuat arus. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Sekarang kita atur dulu besar hambatan setiap hambatannya. Yang pertama, kita akan menggunakan 9 untuk hambatannya. Yang kedua kita menggunakan 10. Dan yang ketiga kita akan menggunakan yang kedua kita menggunakan yang kedua kita menggunakan 7, dan yang ketiga kita menggunakan 5 hambatannya sebesar 5 ohms. Kemudian kita hubungkan saklar. Oke, di sini sudah terlihat bahwa kuat arus berbeda-beda tergantung pada besar hambatan di setiap resistornya. Untuk yang pertama dengan hambatan 9 ohms, kuat arusnya sebesar 2 ampere dan kuat tegangan sebesar 18 volt. Oke. Selanjutnya kita ukur yang kedua dengan besar hambatan sebesar 7, akan menghasilkan tegangan sebesar 18 volt, sama seperti yang pertama. Dan yang ketiga dengan hambatan sebesar 5 akan menghasilkan tegangan sebesar 18 volt. Di sini ketiganya memiliki tegangan yang sama, yaitu 18 volt. Oke, kemudian kita akan mengukur ke sumber dayanya. Di sini sumber daya memiliki tegangan sebesar 18 volt. Di sini berarti dapat kita simpulkan bahwa besar hambatan pada rangkaian paralel tidak mempengaruhi besar tegangannya, tetapi akan mempengaruhi arus yang dihasilkan. Semakin kecil hambatan yang digunakan, maka kuat arus akan semakin besar. Nah, di sini kita lihat, kita akan coba untuk potong salah satu hambatannya, dan ternyata di sini tidak mengganggu arus listrik yang lain. Ini merupakan kelebihan dari rangkaian paralel. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.